1. Perbedaan penanganan kasus korupsi, Juristan Buron versus Riza Khalid dipanggil. 2. Dokumen investasi Gotoh disita Kejagung. Apa kaitannya dengan kasus Cromebook? 3. Mengungkap skandal korupsi laptop Cromebook dengan Juristan dan Nadiem Makarim. 1. Perbedaan penanganan kasus korupsi, Juristan Buron versus Riza Khalid dipanggil. Mengapa ada perbedaan penanganan? Juristan langsung jadi buronan, sementara Riza Khalid masih dalam tahap pemanggilan. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi selalu menarik perhatian publik. Kali ini, muncul pertanyaan menarik tentang perbedaan penanganan dua tersangka korupsi yang sama-sama berada di luar negeri. Kejaksaan Agung, Kejagung, tampaknya mengambil pendekatan berbeda dalam menangani dua tersangka kasus korupsi besar. Juristan dalam kasus pengadaan Cromebook senilai 1,98 triliun rupiah dan Riza Khalid dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Yang menarik, begitu Juristan ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam, 15 Juli 2025, Kejagung langsung mengumumkan statusnya sebagai buronan. Berbeda dengan penanganan terhadap M. Riza Khalid, di mana pihak penyidik Jampitsus masih dalam tahap pemanggilan meski kasusnya juga tidak kalah serius. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar, penetapan status buronan untuk Juristan didasari beberapa alasan kuat. Sebagai mantan staf khusus Menteri Nadiem Makarim, Juristan dinilai tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Ia mangkir lebih dari 3 kali dari panggilan penyidik dengan alasan berada di luar negeri, padahal sudah dicegah bepergian sejak 4 Juni 2025. Yang lebih menarik lagi, Juristan pernah mencoba memberikan keterangan tertulis melalui kuasa hukumnya. Namun, Qohar menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal mekanisme pemberian keterangan secara tertulis. Dokumen tersebut hanya bisa dijadikan alat bukti surat. Pertanyaan kritisnya, apakah perbedaan penanganan ini mencerminkan standar ganda dalam penegakan hukum? Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang belum terungkap ke publik? Mari kita diskusikan bersama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kejagung sudah tepat dalam mengambil langkah berbeda terhadap kedua tersangka ini? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom. 2. Dokumen investasi Gotoh disita Kejagung. Apa kaitannya dengan kasus Cromebook? Kejagung mengungkap penemuan dokumen investasi di kantor Gotoh. Jakarta, Kompas.com, Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor Gotoh, yang merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia, ditemukan dokumen yang berkaitan dengan investasi. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Selasa, 8 Juli 2025, di lokasi yang terletak di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tindakan ini diambil sehubungan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan laptop berbasis Cromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Anang Supriyatna, menjelaskan bahwa informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa sejumlah dokumen terkait investasi telah disita. Kami telah melakukan penggeledahan dan mengambil beberapa dokumen yang berhubungan dengan investasi yang diterima oleh Gotoh, ungkapnya saat ditemui di depan Gedung Penkum Kejagung, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025. Ana menambahkan bahwa penggeledahan ini dilakukan karena penyidik merasa ada urgensi untuk mengambil langkah tersebut yang berkaitan dengan pembuktian yang akan dilakukan di kemudian hari. Meskipun belum ada penjelasan mengenai jumlah dokumen yang disita, penyidik juga membawa barang bukti elektronik berupa flash disk. Saat ini, penyidik tengah menyelidiki hubungan antara investasi Google dalam program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022. Menariknya, Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga merupakan pendiri Gojek,
pernah bertemu dengan petinggi Google Indonesia pada Februari dan April 2020 untuk membahas penggunaan produk Google, termasuk laptop Chromebook, dalam pengadaan di Kemendikbudristek. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Juristan, staf khusus Nadiem, yang menghasilkan kesepakatan co-investment sebesar 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Saat ini, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Juristan, Ibrahim Arif, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Kohar, salah satu penyidik, menyatakan bahwa mereka memiliki cukup barang bukti untuk menetapkan ke-4 orang tersebut sebagai tersangka. Mereka diduga telah bersekongkol dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek antara tahun 2020 hingga 2022. Menarik untuk dicatat bahwa Nadiem Makarim masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Penunjukan sistem operasi Chrome untuk laptop dilakukan sebelum Nadiem resmi menjabat sebagai menteri. Para tersangka juga diduga mengarahkan tim teknis untuk memilih vendor penyedia laptop dengan total pengadaan mencapai 9,3 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop. Namun, laptop-laptop ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar karena penggunaannya memerlukan akses internet yang belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Akibat tindakan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah Anda setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung? Mari diskusikan di kolom komentar. 3. Mengungkap skandal korupsi laptop Chromebook dengan Juristan dan Nadiem Makarim. Juristan, mantan staf khusus Nadiem Makarim, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Bersama 3 tersangka lainnya, Juristan memiliki peran penting dalam proses pengadaan tersebut. Namun, keberadaannya saat ini tidak diketahui karena telah mangkir dari panggilan penyidik. Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yaitu Ibrahim Arif, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah Anda setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kejagung? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.